Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 golongan A dengan anggota Dimas Kurnia Ardiansyah, Yasmin Nurul Balkis, Andika Karta, Muhammad Ali Rizky Abdisyah. Kami di sini akan membahas sistem pengereman pada turbin angin dengan judul jurnal yang kami review, Discharge Control of Hydraulic Brake in Wind Turbine. Selanjutnya akan kami jelaskan dengan anggota kelompok kami. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lekan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram di microcontroller. Next. Pada jurnal yang kami review, aktuator yang digunakan bermodel katup tekanan proporsional. Sesuai dengan namanya, katup pengatur tekanan merupakan pengatur yang berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya tekanan yang dibutuhkan sistem hidrolik. Karena jika tekanan tidak diatur dengan tepat, akan berimbas pada kurang maksimalnya kinerja dari sistem itu sendiri. Katup tekanan ini banyak digunakan pada mesin plastik, mesin discasting, dan industri lainnya. Hal ini secara khusus diterapkan dalam sistem hidrolik yang menurut perubahan tekanan dan aliran yang sering. Memberikan solusi yang sangat bagus untuk kontrol jarak jauh dari sistem kontrol proses dan perangkat pengolahan sinyal. Katup ini akan otomatis mengalihkan cairan hidrolik menuju piston kaliper untuk melakukan pengereman ketika PLC membaca kecepatan poros melebihi set point pada wind turbine. Next. Perangkat pengereman. Rem hidrolik atau sistem mekanisme pengereman yang dioperasikan dengan menggunakan cairan atau oli dari mekanisme pengontrol ke mekanisme pengereman untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan sepenuhnya dikenal sebagai rem hidrolik. Dalam bahasa yang sederhana, rem hidrolik adalah rem yang menggunakan tekanan oli untuk melakukan proses pengereman. Perangkat pengereman hidrolik terdiri dari kaliper, cakram, satu set perangkat hidrolik. Kaliper, yaitu rumah untuk brake pads dan piston yang bertugas mengurangi laju hingga akhirnya berhenti. Kedua, cakram, atau yaitu piringan pipi yang terhubung dengan rotor. Ketiga, satu set perangkat hidrolik, yaitu berupa cairan hidrolik yang selang penyalur cairan hidrolik ke kaliper dan bak penampung cairan hidrolik. Next. Set point merupakan nilai ditetapkan sebagai acuan untuk kontrol avail atau gampangnya set point adalah nilai diinginkan menjadi suatu keluaran dari sistem kontrol. Dan yang kedua, pada jurnal terdapat dua set point, yaitu percobaan dalam 200 rpm dan 400 rpm untuk mengetahui ketidakteraturan pada cakram. Rem mekanis adalah salah satu dua sistem rem independen dalam turbin angin sebagai konsekuensi dari persneling di turbin. Rem mekanis sering ditempatkan pada poros berkecepatan tinggi karena hal ini memungkinkan sistem rem menjadi lebih kecil daripada menempatkannya pada poros kecepatan rendah. Jurnal ini berfokus pada sistem rem pintar karena tidak ada sistem rem lunak secara langsung mengontrol gaya tetapi tergantung pada faktor selain kecepatan waktu rotasi. Pengendalian torsi rem diyakini semakin meredam getaran saat berhenti darurat. Pada tahap pengembangan pertama ini desain dikendalikan difokus pada pengendalian tekanan hidrolik pada kaliper rem dengan menggunakan sistem rem hidrolik berukuran
berukuran laboratorium. Namun teramati bahwa gangguan membuat tekanan pada kaliper sulit dipertahankan. Hasilnya penaksiran gangguan digunakan untuk membantu desain pengontrol yang dapat melacak kurva referensi. Estimator dapat memperkirakan gangguan yang disebabkan oleh ketidakteraturan cakram rem dan disusulkan strategi untuk meniadakan gangguan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pengereman turbin ialah kecepatan, tekanan, dan sistem kontrol sebagai pengendali pengereman. Next. Kemudian controller. Controller yang digunakan ialah jenis kontrol PLC karena penggunaan PLC diperuntukkan untuk menerima inputan, tekanan, dan merubah atau mengeluarkan menjadi sinyal output untuk menggerakkan katup tekanan proporsional. PLC atau Programmable Logic Controller atau PLC dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Sebuah PLC dapat melakukan fitur-fitur sebagai berikut ini. Yang pertama, programmable. Untuk menunjukkan kemampuan dalam hal memori, untuk menyimpan program yang telah dapat dibuat dengan mudah, diubah-ubah, fungsi atau kegunaannya. Logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik atau ALU, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, dan lain sebagainya. Controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Cara kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. PLC dapat melakukan operasi sebagai berikut. Yang pertama, relay logic, kedua penguncian atau locking, kedua pencacahan atau counting, yang keempat penambahan, yang kelima pengurangan, yang keenam pewaktu atau timing, yang ketujuh kendali PID, yang kedelapan operasi BCD, yang kesembilan manipulasi data, 10 membandingkan, 11 pergeseran. Kemudian dalam jurnal ini, sensor yang digunakan dalam jurnal tersebut yakni ada dua sensor, yaitu tachometer dan IR atau bisa disebut infrared. Kegunaan dari sensor tersebut yakni tachometer untuk mengukur kecepatan sudut poros, untuk infrared untuk mengukur suhu cakram rem. Kemudian pada sistem pengereman pada turbin juga terdapat dua sensor. Sensor itu sensor tekanan yang berfungsi sebagai pertama, pengukur tekanan outlet dari katup tekanan proporsional. Yang kedua, pengukur tekanan pada kaliper. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan dan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati terjadinya perubahan input yang terdeteksi, tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia baik melalui perangkat sensor ataupun transmisi secara elektronik melalui jaringan untuk
ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya metode. Pada jurnal yang kami review, metode yang digunakan tidak dijelaskan. Namun, karena terdapat PLC dan pada PLC terdapat sistem kontrol PID, sehingga perkiraan metode yang digunakan pada sistem kontrol menggunakan PID. Next. PID sendiri memiliki singkatan Proportional Integral Derivative Controller. Merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang banyak dipakai dalam dunia industri. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Di sini, PID berfungsi sebagai program untuk menentukan error terhadap set point apabila error dan set point sama. Dari samanya set point dan error, PID akan mengeluarkan perintah kepada aktuator untuk melakukan pengereman pada sistem rem wind turbine. Next. Komponen. Komponen yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Motor. Torsi dari rotor diwakili oleh sebuah motor yang dihubungkan ke cakram, rem, dan kaliper melalui poros tunggal. Kedua, sensor. Sensor yang digunakan yaitu tachometer dan sensor suhu infrared. Kemudian pada sistem pengereman juga terdapat 2 sensor tekanan. 3. Perangkat pengereman hidrolik terdiri dari kaliper, cakram, selang, dan cairan hidrolik. Keempat, PLC sebagai CPU pada pengujian. Kelima, katup tekanan proporsional sebagai akuator untuk melakukan pengereman. Next. Hasil sistem kontrol, gangguan dari rem sedik, kaliper dengan tekanan hidrolik tergantung pada kecepatan poros, posisi bantalan rem pada disc. Telah dirancang suatu estimator yang terbukti hasilnya mengestimasi amplitudo gangguan tersebut. Estimator menggunakan model linier yang diketahui memiliki beberapa ketidakpastian yang dapat digambarkan sebagai gangguan ekuivalen input. Skema penolakan gangguan telah diterapkan untuk menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk menolak gangguan setara input. Next. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.